Okay. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine to thank you. Untuk hari ini kita akan membahas tentang asking and giving permission. Sebelumnya, Miss Sinta mau tanya, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Alif. Kenapa nggak masuk? Apa? Oke. Sebelum kita mulai materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya di pembelajaran, tapi di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Okay, so today we're gonna learn about asking and giving permission. Asking and giving permission. Sebelumnya, asking and giving permission. Permission itu apa sih? Permission itu apa? Informasi. Ada lagi? Permission? Permission itu izin. Kita ke definisi of permission dulu ya. Semua kelihatan ya tulisannya ya? Okay. About permissions. Permissions adalah is requesting someone approval to do something. Meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini berarti permissionnya untuk meminta. And then asking and giving permission is the purpose of requesting approval to do something and responding to that request either by allowing of or refusing it. Meminta persetujuan untuk melakukan sesuatu dan memberikan tanggapan dengan mengizinkan atau menolak. Oke, berarti kalau asking and giving permission di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa contohnya? Semisal saya bilang kalau boleh nggak Bu saya pergi ke toilet? Berarti kalau di bahasa Inggris seperti can I go to the toilet, Miss? Gitu kan. Nah, kita kembali ke responnya, respon of asking and giving permission. Kalau asking berarti bertanya. Kalau yang giving berarti dia yang menjawab. Kalau di dialog berarti ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Berarti kalau yang bertanya kita menggunakan asking. Asking atau bertanya tentang permisi atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu itu. Askingnya bisa seperti bolehkah saya pergi ke toilet, bolehkah saya pergi ke kelas, bolehkah saya pulang ke rumah. Itu pertanyaan untuk memberikan izin. Berarti kalau di suatu kelas kita menghormati seseorang yang ada di kelas, yaitu seorang guru, kita akan meminta izin beliau. Boleh nggak Bu saya pergi ke toilet sebentar aja gitu. Nanti yang memberikan jawaban adalah gurunya berupa giving. Giving itu seperti jawabannya. Mempersilahkan atau tidak. Permission. Izinnya. Kita mengizinkan murid kita untuk pergi ke toilet enggak. Boleh enggak ke tempat yang dia inginkan.
Jadi asking and giving permission, permissionnya sendiri definisinya sudah tahu ya. Berarti permission adalah izin atau permintaan untuk melakukan sesuatu atau permohonan. Kalau asking and giving adalah metode atau prosesnya, proses melakukan izin tersebut. Dibedakan menjadi asking and giving. Kalau di dialog ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Seperti itu. Jawabannya berarti ada dua, yaitu persetujuan untuk melakukan dan atau menolak. Berarti kita bisa menolak dan mempersetujui atas permintaan tersebut. Semisal kalau ada yang minta izin makan di kelas waktu pelajaran, kan itu belum waktunya ya, berarti kita bisa menolak dulu. Boleh dilakukan nanti setelah jam istirahat. Are you done writing the definition of permission and asking giving permission? Sudah selesai menulisnya semua? Oke. Tadi waktu definisi, kan Miss Sinta sempat ngenotis bahwa kita bisa mempersetujui penggunaan permission kita di kalimat sebelumnya atau menolak. Ini Miss Sinta kasih contoh yang menyetujui dulu. Ini adalah bentuk giving permission yang diperbolehkan. Semisal tanya, can I borrow your pen? Berarti yes, you can. Kalau enggak gitu, may I borrow your pen? Yes, you may. Berarti kalau yes, you may berarti iya kamu boleh. Kalau yes, you can, iya kamu? Iya, kamu bisa. Sure, tentu. Of course, tentu saja. Kalau kita giving permission-nya diperbolehkan, kemudian kita akan membahas cara kita menolak permission-nya. Kalau kita sedang menolak jawaban permission dari seseorang, semisal kita, may I go to your house? Bolehkah saya pergi ke rumahmu? Lalu kita sedang busy, we are busy, kita sedang sibuk. Kita menjawabnya dengan sorry, not this time. Berarti sorry, not this time, ada yang tahu artinya? Maaf. Tidak. Kali ini. Maaf, tidak kali ini, not this time. Atau enggak sekarang gitu ya. No, I'm sorry. Berarti tidak, saya mohon. Tidak, saya mohon maaf. And then maybe later. Mungkin nanti atau lain kali. Mungkin nanti atau lain kali. Sampai di sini ada yang masih bingung nggak tentang refusing atau giving permissions? Kalau giving permissions berarti kalimat yang menyatakan persetujuan atau penolakan? Siapa jadi bilang penolakan? Giving a permission berarti adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penolakan atau penerimaan? Penerimaan. Kalau refusing permissions? Penolakan. Ada yang bingung sampai sini? Benar? Oke, kita kasih contoh dialognya. Sini ada contoh dialog giving permission and refusing permission. Andi, may I go to the restroom?
Bolehkah saya pergi ke restroom itu apa? Ruang istirahat. Lalu bosnya menjawab, yes, you may. Berarti bosnya mengatakan, ya, kamu boleh. And then refusing permission. Berarti penolakan. Budi, is it okay if I eat during class? Apakah boleh saya makan di dalam kelas saat pelajaran? Teacher, sorry, not this time, maybe later. Maaf, tidak sekarang, mungkin nanti. Berarti saya rasa kalian sudah paham ya, asking and giving permission. Di sini Miss Sinta punya beberapa soal-soal yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian mengerjakan, boleh ya nanti salah satu dari kalian menjawab pertanyaan di depan, lalu kita bahas bersama-sama. Oke, ini Miss Sinta bagikan dulu ya pertanyaannya. Oke, please pay attention. Tolong perhatikan terlebih dahulu. Here, in your paper, ada asking for permission. Can. Ada can plus subject. Subjeknya apa aja itu? I, you, he, she, it, we, and they. Ditambah verb atau kata kerja, actionnya. And then a complete sentence atau kalimat yang komplit. Kalian diminta untuk merangkai kalimat yang sudah ada di balok menjadi kalimat utuh sesuai dengan tataan yang ada di contoh kolom atas. Do you understand? And then dibalik kertasnya, di sana yang kolom A, read the sentence. Do they talk about a permission or request? Tahu perbedaan permission dan requestnya. Kalau can I turn on the TV? Can I berarti permission atau permintaan. Kalau could you pass the sugar please? Berarti dia. Kalau request itu perbedaannya adalah request adalah kalimat untuk meminta seseorang melakukan sesuatu kayak nyuruh ya. Bahasanya menyuruh. Kalau permission can I berarti yang melakukan kita. Perbedaannya adalah permission yang melakukan kita. Kalau request yang melakukan orang lain. Di sini paham? Berarti kalau saya meminta Mas Putra untuk could you tell me about your story? Berarti saya meminta Putra untuk menceritakan ceritanya dia. Saya kan meminta tolong Putra. Berarti itu adalah request atau permission? Request. Kalau saya meminta izin untuk pergi ke rumah sakit, berarti itu request atau permission? Permission. Sampai di sini paham? Berarti kalian harus menjawab apa di kolom itu? P untuk permission and R untuk request. Oke. Di right sentence to ask permission, kolom B, berarti sama dengan yang asking for permission can ini. Menyusun kalimat. Oke? Do you understand guys? Yes. Oke. Ya, sekarang fokus lagi ke tugasnya. Kita mulai mengerjakan ya. Saya harap kalian tidak mengambil waktu yang cukup lama. Kalau ada pertanyaan, silahkan segera ditanyakan. Oke? F. Ya, jawabannya F. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Oke.
permission, berarti harusnya gimana kalau I turn the radio? Berarti ini cuman kalimat apa? Kamu bisa pakai can, kamu bisa pakai may, kamu bisa pakai could gitu. Contohnya ini, can I have an apple? Berarti can I turn off the radio? Kayak gitu. Radio, Miss. Ya. Iya, betul. Kalau ini nanti pakai permissionnya terserah ya, bisa pakai can, bisa pakai may, bisa pakai could ya. Oke. Iya. Ada yang susah? Kalau ini pakai permission. Yang mana? Can we play? Iya, permission. Kan we termasuk ini. Nah, asking for permission, subject. Di sini ada we. Tuh. Pokoknya yang melakukan itu kita, bukan orang lain. We itu kita. We. Makasih, Miss. Ya. Sudah paham? Di sini kan ada warnanya, tinggal mengurutkan warnanya sesuai dengan ini. Berarti apa? Can, warnanya biru. Merah apa? We, ditulis we. Yang verb actionnya complete warna hitam apa? TV, gitu. Urutin sesuai warna aja. Sudah betul? Betul, loh, pinter. Tinggal baliknya. Kalau ini kalian bisa pakai can, could, atau may. Yang sudah saya jelaskan tadi, oke? Tinggal berarti can I take this pen atau may I take this pen? Terserah kalian mau pakai apa, oke? Pinter banget kamu. Bisa? Wih, happy finish. Oh my god, so smart. Putra itu pintar. Rafael ya pintar. Minusnya Rafael cuma tidak mau mendengarkan. Mesti. Kenapa kamu kayak gitu? Why? Why Rafael? Why? Kalian tuh sebenarnya pintar loh dua-duanya. Cuman kamu yang agak oh my god. Have you done? Ada yang susah? Ya, bisa betul pakai can, bisa pakai may, bisa pakai could. Terserah. Have you done? Ada yang bingung? Vision atau language? Yang mana? We itu kita. Kalau kita berarti ada saya. Berarti yang melakukan? Iya. Kalau yang melakukan kita berarti? Permission. Kalau request berarti yang melakukan orang lain. Kalau we berarti kan kita. Have you done? Oh my god, so smart, so smart. Yang ini tuh di siapa, Miss? Can you pass? Can we play? Can we play? We. We itu apa? We. Kita. Why this is request? We. Berarti apa? Permission. Can you? Can we? Berarti ini permission. We itu permission. Pakai can semua, oke, gak apa-apa. Oke, good. Oke, have you done? Yes, betul. Oh my god. Okay, pay attention. In the right sentence to ask permissions, there is a question. Silahkan maju ke depan satu-satu, jawab pertanyaan nomor 1 sampai 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mau maju tadi angkat tangan. 1, 2, 4, 5, 6. Mau maju? 7, 8, 9. Tadi jawab cuman 8 doang, cuman 8 aja. Saya sudah dapat 3. 4, 5, 6, 7, 8. We are finished. Next question ya. Next question aja. Gantian ya, gantian.
Oke, give applause dulu untuk teman-teman kita. Stop. We move to number 1. Can I have an apple? Can I have an apple? Sudah betul? Kenapa kok pakai N bukan A? Kenapa kok can I have an apple? Kenapa kok pakai N? Because the next sentence is huruf vokal. Jadi kalau ada huruf vokal kita menggunakan N ya. Kalau can I have a bla 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 dengan awalan huruf vokal A I U E O kita menggunakan N ya, bukan E. Jadi pakai N. Number 2, can I turn off the radio? Is it correct? Apakah betul? Betul. May I take this pen? Betul. Can we turn on the DVD player? Betul. May I go to the cinema with Susan Sunday, Mom? Betul. Can I turn on the PlayStation? Betul. Can we borrow this book? Can we play tennis this afternoon, Dad? Tuh. Give applause untuk kita semua. Berarti untuk pembelajaran pemahaman materi asking and giving permission, we are complete. Semuanya sudah paham. Terima kasih untuk perhatiannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillah terlebih dahulu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.